Tuhan, malam ini kita bisa berkumpul kembali, belajar bersama Bible Study ya. Nanti pembelajaran akan dibawakan oleh Pak Hundarka. Baik, sebelum kita mulai, saya ada kedatangan tamu. Ini susi, cuma nanti di sebelah saya Pak susinya. Biasa aja. Biar mau ikut katanya. Ya udah. Oke, sebelum kita mulai, kita akan dahulu pembukaan. Bisa Pak Budi, bisa doa pembukaan Pak. Boleh Pak. Kita baik teman-teman, kita akan mulai Bible Study malam ini. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama melalui Zoom. Terima kasih untuk waktu yang ada ini, karena ini bagian dari anugerah yang Tuhan beri buat kami semua. Kami diberi kesempatan untuk belajar jauh akan firman-Mu, firman yang hidup, yang memberi kekuatan bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Minta Roh Kudus terus memenuhi hati setiap kami masing-masing, supaya kami memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Kami dituntun masuk dalam kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pak Hundarka, yang akan menyampaikan, yang Tuhan akan pakai untuk menyalurkan kebenaran yang daripada-Mu, Tuhan, biar pengurapan itu terus mengalir buat hamba-Mu. Tambahkan hikmat, pengetahuan buat hamba-Mu. Kiranya kebenaran yang terjadi, yang boleh dibukakan di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk semua yang hadir, yang bisa mengikuti acara ini, Tuhan. Juga Tuhan terus menolong, supaya ada pembaruan, ada hikmat, dan terlebih kami mengerti rencana Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan yang harus kami kerjakan, kami lakukan, supaya hidup kami tidak sia-sia Tuhan, dan berkenan kepadamu. Kami minta juga ada kuasa yang daripada-Mu ketika kebenaran ini kami pelajari. Biarlah kuasa itu juga turut mengalir dalam kehidupan kami, sehingga boleh menyembuhkan kami dari luka, menyembuhkan kami dari sakit penyakit yang ada, Tuhan. Juga boleh menguraikan setiap pergumulan-pergumulan yang ada pada setiap kami masing-masing. Biar kuasa ini terjadi ketika kami sedang belajar mempelajari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Pak, ya sharingnya Pak, untuk pembelajaran mengenai pembelajaran minggu lalu. Oke. Kita langsung masuk ke pembelajaran minggu ini. Yang Pak Hun informasikan topiknya, kita harapan terakhir mereka untuk mencapai kesempurnaan. Gitu ya Pak? Ya. Ya, baik, silakan Pak Hon. Ya, itu topik saya ambil dari ayat 40 dulu ya, saya bacakan ya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Begitu ya. Sekali lagi saya mau ingatkan, saya berdoa hanya Bu Medi dan semua ya. Saya harap kita belajar di Ibrani 11 tentang tokoh-tokoh iman itu, kita belajar di proses dan progresnya gitu ya.
imannya selalu Tuhan lihat ketika dia mempercayai Tuhan dan mulai melakukan bertindak perintah-perintahnya, gitu ya. Baik secara langsung Abraham misalnya atau yang lain seperti Habel, ya. Jadi yang saya berdoa terus buat diri saya dan semua supaya kita tidak sekedar kayak konsep-konsep orang belajar teori begitu terus menerus ya. Ya ini memang problem di kita sebagian besar itu ya. Kita lebih senang teori, maju terus begitu, tapi melakukannya kita tertinggal jauh. Padahal di depan Tuhan tidak, harus langkah demi langkah. Abraham begitu taat meninggalkan kampung halaman, anak saudara, ya, rumah bapaknya, jalan sekian waktu, mulai lagi ada pindah lain terus, ya. Terus sampai terakhir dia diminta mempersembahkan anaknya. Saya harap itu tujuan. Makanya kalau Bapak tadi itu kalau dosanya kalau apa ya, kita hanya studi belajar toh, kita tidak pernah begitu. Karena kita akan jadi sesuai dengan apa? Bukan belajar kita, tapi perbuatan kita. Ya, ya Ibrani 11 tokoh-tokoh iman akan kita tutup dengan ayat 32 sampai 40 ini. Ya. Jangan lupa saya mau coba sekali lagi agak merangkum gitu ya. Kitab Ibrani ini penulisnya belum clear sampai hari ini. Ya orang bilang ada Paulus atau sebagainya, ada Clement dan sebagainya ya. Tapi sesungguhnya bahwa ini ditujukan hampir sepakat ditujukan bukan hanya untuk orang Ibrani tapi untuk orang-orang percaya Kristen yang ada di Roma sebenarnya. Ya. Ketika situasi semakin rumit begitu ya, aniaya dan ajaran palsu ini Ibrani dimunculkan. Ibrani itu mau menegaskan bahwa segala yang akan di Perjanjian Lama itu suatu bayangan, ya. Semua ditemukan di Perjanjian Baru dengan Kristus sebagai awal Perjanjian Baru yang hidup, semua orang akan ada di situ nantinya. Ya kita tahu Yesus dibandingkan dengan malaikat, ya, Yesus dibandingkan dengan malaikat, bandingan dengan Musa sebagai yang dakwah turun Taurat, Yesus lebih besar karena dia yang punya ya, benar milik dia dibandingkan dengan nabi-nabi lain, dibandingkan dengan keimaman Harun segala dia Imam Melkisedek dan seterusnya. Ya. Tapi itu semua ketika pasal 11 penulis mau menjelaskan bahwa para bapak-bapak iman yang dulu itu merupakan contoh. Dia mau menjelaskan definisi iman yang pertama di ayat 1, ya. Kemudian dikasih contoh sebanyak-banyaknya. Yang telah kita pelajari itu orang-orang yang spektakuler, ya, menyatakan imannya dengan mujizat, dengan puasa dan sebagainya. Sesuatu yang luar biasa. Ini kita juga baca terus-terusnya. Ya. Tapi kita akan lihat iman yang mulai ke bawah, ya, mulai mau selesai itu orang-orang yang memang dengan imannya dia setia sampai akhir walaupun tidak pernah minta pertolongan Tuhan sama sekali, kalau seperti itu, ya saudara. Jadi ini saya senang Ibrani 11 contohnya awalnya dikasih Habel gitu ya, karena imannya hidupnya nggak lama tiba-tiba dibunuh mati sama saudara sama kakaknya. Iman itu, ya. Lalu ditutup dengan ada ibu-ibu dan seterusnya, ada orang-orang digergaji, dibunuh dan sebagainya, mengembara. Orang-orang yang karena imannya dia berharap sesuatu yang lebih baik, tanah air yang lebih baik dan sebagainya, tanpa ingin menikmati di dunia janjinya tersebut. Nah, sedikit jawab pertanyaannya Bu Yusuf yang walaupun sudah tahu ya. Jadi ketika dikatakan kita itu ya penulis Ibrani dan pembaca saat itu dan sampai saat ini kita semua. Ya, kita yang hidup percaya di dalam Kristus Yesus dan dalam karunia Roh Kudus. Ya. Kata di sebelumnya pasal-pasal awal Anda kan ngerti itu. Pasal 2 dan seterusnya ya, akan tak ketemu itu. Ya. Mereka siapa mereka? Mereka ya tokoh-tokoh yang dari Habel dan seterusnya. Yang khususnya saya garisbawahi yang ada di Perjanjian Lama. Mereka dengan imannya yang spesial dari Tuhan, iman itu iman bukan iman yang anugerah umum, bukan.
iman itu khusus, masing-masing orang beda-beda. Ya, karena iman seperti apa, Habel khusus, ya, Henok sendiri gitu ya, Habel itu sebentar dibunuh, Henok cukup lama diangkat. Gitu ya. Jadi ini keunikan. Ya. Iman itu masing-masing orang dapat dari Tuhan apa, dia kerjakan sesuai bagiannya. Ya. Jadi mereka semua, mereka mengerjakan, nanti kalau kita lihat di pasal 12 itu seperti pertandingan lari. Saya gambarkan di estafet. Pelari pertama Habel menyelesaikan finish, ya, walaupun dibunuh mati. Henok sampai akhir finish. Jadi semua sampai finish semua. Mereka ada yang menikmati janji saat itu, ada yang tidak. Tapi jadi sesungguhnya untuk hidup bersama Kristus yang ditunggu-tunggu, ya, imam besar yang sesungguhnya, darah pemercikan bukan hewan lagi, tapi Allah yang mau mati buat kita dan tinggal bersama dengan kita yang real, bukan seperti lambang Musa itu ya. Tabernakel tidak, ini Allahnya real tinggal, karena kita beta atau kudus tinggal. Itu janji seperti itu yang mereka nggak nikmati. Nah, mereka berharap kita gerejanya sebagai pelari terakhir menang sampai finish, supaya kelak ya, dari Habel sampai nanti ya kalau kita sebut sesuai Alkitab mungkin Maliaki gitu ya, itu sebagai saksi-saksi yang rindu kita pelari terakhir ini sampai di finish, supaya perayaannya nanti di surga itu kemuliaan ya, atau kita waktu kita diangkat itu semua nikmati, kita akan ketemu dengan mereka semua begitu. Ya saudara, istri saya pernah berdoa sama Tuhan ya, saat ketika kami ada pelayanan cukup berat itu, tekanan berat itu, kami berdoa. Nah, khususnya istri saya berdoa, kita belajar tokoh-tokoh iman itu, istri saya melihat ada Musa ya, ada juga ada Daniel sepertinya, ya, Abraham. Katanya mereka itu seperti apa ya? Musa berada di laut merah, laut Tebero yang dibelah begitu. Berjalan imannya ya, sungguh besar. Hari ini sepertinya ketika kami mengalami tekanan, mengalami sesuatu yang berat, sepertinya kami sendiri begitu. Sekali kita lupa Roh Kudus kan. Nah, malam itu saya berdoa lihat Abraham yang luar biasa ya, ketemu Tuhan, ya Tuhan ngomong sama dia, gitu ya, Musa dan sebagainya. Malam itu saya seperti mimpi dari Tuhan. Ya. Dia ketemu tokoh-tokoh nih, ada Musa dan sebagainya, itu mereka ketemu. Jadi saya pengen ketemu, kalau nggak salah Musa, dia nanya, Musa bagaimana rasanya waktu itu kamu dipimpin Tuhan melewati laut seperti apa? Kan spektakuler. Iya, luar biasa pengalaman. Tapi aku juga mau tanya, dalam dirimu, ini yang kami tunggu-tunggu semua sebenarnya. Dulu kami semua ini dengan iman saja. Kami merasakan sampai akhir, entah sampai mati atau apa, dia selesaikan tugasnya dari Tuhan sesuai iman kan timbul dari Tuhan ya. Pendengaran firman Tuhan, firmannya apa, jalankan. Ya. Tapi Tuhannya kan di luar. Saya justru pengen tahu rasanya apa saya namanya Cahaya. Rasanya seperti apa ketika kamu dipenuhi oleh Allah, Roh Kudus dalam hidupmu. Itu kan luar biasa. Kamu melebihi kami semua. Kamu harusnya bisa nyelesain garis akhir sampai, ya, maksudnya pertandingan sampai akhir saja. Karena Allahnya yang belum merintahkan kami ini, sekarang tinggal dalam hidupmu sebagai roh penolong, roh memberikan kebenaran, roh penghibur. Coba kurang apa lagi? Itu dia bangun tidur tidak sama saya saja itu ingat betul. Kita kagum dengan tokoh-tokoh iman, ternyata mereka itu juga sebenarnya kasih karunia yang besar ini, keselamatan dan kita dipenuhi Roh Kudus itu mereka juga pengen nikmati. Itu sempurna. Apa sih sempurna? Sempurna itu kita kalau lihat Roma 8:29 ya, kita dijadikan kembali seperti Kristus ciptaan semula, itu gambarnya yang awal ketika sebelum rusak oleh dosa. Mereka menikmati bagaimana bergaul dengan Tuhan. Anugerah belajar baru luar biasa. Bagaimana kita tinggal bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Wah, itu buat saya ngerti betul. Nah, makanya nggak heran kalau nanti kita baca 32 dan seterusnya. Orang-orang yang memang rela mengorbankan segalanya gitu ya. Dunia kita juga tahu kan,
Mereka merindukan tanah air surgawi, ya. Kayak Abraham masuk tanah Kanaan, tetap di tenda. Dia pengen tanah air surgawi sesungguhnya. Dia nggak bangun kekuasaan diri sendiri. Ini pembelajaran yang luar biasa harusnya. Ya. Ibrani 11 nulis tokoh-tokohnya semua. Sebagai contoh yang akan kita alami. Entah Anda dan saya mengalami yang seperti apa. Bel atau apapun, terserah. Masing-masing dengan spesial imannya dengan Tuhan. Tuhan ngasih tahu firman apa, kita diberi iman untuk melakukannya. Jadi kita nggak boleh banding-bandingkan, pakai menghakimi orang. Ya, Perjanjian Baru juga begitu kan? Kalau kita lihat ya, saudara lihat ada misalnya Stefanus yang penuh Roh Kudus, gitu ya, beritakan Injil sebentar, ditangkap, diadili, dihukum mati, ya, dihukum mati dia. Tapi Rasul Petrus beritakan Injil, ditangkap, dipenjara sama dipenjara, ya, walaupun waktunya agak beda. Pokoknya dipenjara, diadili, dihukum mati. Tapi ketika Rasul Petrus dibukakan pintu penjara, bebas dia. Stefanus yang lebih muda sebentar mati selesai. Petrus yang lebih tua terus. Itu masing-masing dan tidak bisa membanding-bandingkan mana hebat mana, bukan. Karena kalau Stefanus tidak mati, ya tidak dihukum mati, nggak dilempari batu, kita nggak pernah ngerti cerita bahwa Yesus sampai berdiri. Ya, lihat orang iman yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, mengambil risiko itu buah imannya. Ya, dia nggak minta selamatkan, terus dia ngomong apa? Tuhan ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Kalau kita pun nggak ngalamin derajat sampai mati, kita nggak pernah lihat cerita kalau Yesus itu sampai berdiri, ya, di sebelah kanan Allah, menyambut anaknya para martir yang memang sungguh-sungguh mati untuk Kristus. Jadi luar biasa mana? Sama luar biasanya. Pintu penjara terbuka luar biasa, langit terbuka juga luar biasa dari Yesus. Ya, jadi sekarang kita nggak boleh banding-bandingkan iman seseorang. Ya, orang pilihannya apa dengan Tuhan kita nggak boleh menghakimi. Ya masing-masing kita berdoa, yang penting kita menyelesaikan apa yang Tuhan taruh di hidup kita. Sesuai dengan iman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biasa mengawali dengan itu. Mari kita baca ayat 32 dari Ibrani 11. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yifta, itu hakim-hakim ya, Daud dan Samuel dan para nabi. Ya. Gideon itu Tuhan ambil ya, untuk mengalahkan Midian. Masing-masing orang punya peranan masing-masing. Ya. Barak orang Kanaan, Simson Filistin, kita tahu semua, ya, kita tahu orang Amon masing-masing. Anda lihat ketika Israel melanggar firman Tuhan, tiap suku di sekitarnya mau menjajah, mau menguasai. Ya. Sukunya aja yang menguasai ganti-ganti. Tuhan juga pilih hakim ganti-ganti pahlawan imannya seperti itu. Ya. Daud, Samuel kita tahu. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ya. Janji saat itu mereka nikmati, tapi janji yang besar yang penuh kemuliaan seperti hari ini, kasih karunia Yesus mati buat kita dan kita jadi bait Allah, itu yang mereka janji yang besar mereka belum menikmati. Ya. 34. Memadamkan api yang dahsyat. Ya. Ini kita lihat kita Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Imannya membawa kemenangan. Terus ya, 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Ini cerita kalau Anda lihat paralelnya yang ada tanda bintang, ada tanda di bawah itu pendukungnya kalau elak itu ya, itu cerita tentang janda di Sarfat yang menolong Elia, anaknya mati dan dibangkitkan karena dia percaya kepada Nabi ya. Elia
melambangkan wakil Tuhan. Nah, setelah itu, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ini juga iman, ya. Mereka tahu, pengen nikmati apa ya? Dia pengen nikmati kebangkitan yang lebih baik. Saya sedikit tentang kebangkitan deh ya. Kalau kita lihat saya ingat di Wahyu 20 ayat 5. Ya, ini Wahyu ini penuh rahasia dan sebagainya baik-baik menurut Kudus ya. Ketika kerajaan 1000 tahun terjadi, ya itu berikutnya begitu bunyinya ya. Saya mau baca langsung aja ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi aku, untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Kebangkitan pertama ya. Berbahagialah dan puduslah ia yang mengalami kebangkitan pertama ini, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Dan seterusnya. Ternyata kebangkitan ada dua. Ya. Nah, orang-orang ini setelah kita baru, jadi tokoh-tokoh iman itu nanti saudara juga akan alami yang mana, dan yang Habil atau Henok dan seterusnya ya. Masing-masing kita nggak boleh saling menilai. Ya, orang percaya yang nggak mau dibebaskan sakit ya dia hanya mau percaya sama Tuhan terus. Ya kita berdoa, yang penting dia menyelesaikan sampai akhir dari pertandingan imannya ini. Ya, iman tidak bisa dipasangkan sama semua seragam, tidak bisa. Kalau yang iman secara umum, iya bisa. Ya, keselamatannya dewasa rohani seperti itu umum. Tapi dari jalannya masing-masing peranannya bagian mana itu yang masing-masing khusus. Ya, lihat orang-orang akhir zaman nanti juga sama. Orang-orang yang mau bahasanya mungkin kalau yang percaya rapture yang ini dia mau terus berjuang nih orang-orang yang ditinggal ini ya, terus sampai dia mempertaruhkan nyawa hingga kepalanya. Karena dia kepingin memerintah selama 1000 tahun. Dia orang-orang ini mau mengalami kebangkitan yang pertama supaya bisa memerintah bersama Yesus pada 1000 tahun. Ya. Nah tadi di Ibrani seperti itu kita tahu. Ya. Di Ibrani mereka kayak Abraham kan, dia berani mempersembahkan Ishak karena dia lihat akan ada kebangkitan. Ya. Orang mungkin tidak bisa Abraham, ya, anak dikorbankan, tidak mungkin Allah minta. Tapi masing-masing pengalaman Abraham beda dengan yang lain. Ya. Kita teruskan. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Ini kita mau saya share sedikit ya masalah ini. Karena ini buat saya mendapat temanya di sini ya, dari semua. Itu cerita tentang Nabi Mika. Ada di 1 Raja-Raja 22, 26 sampai 27. Yuk kita lihat dulu saudara. Mika ya. Ini ceritanya Anda tahu ya, kalau Anda lihat pasal 2 Raja-Raja 22 ya. Ya, nanti kita lihat aja dulu, ada tahu ceritanya ya. Ini ketika Raja Yosafat dari Yehuda pergi ke Raja Israel, ya, ayat 3. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram, ya, memperang sama Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, Yosafat itu Raja Yehuda, maukah engkau pergi bersama-sama dengan aku untuk memerangi Ramot Gilead?
Jawab Yosafat kepada Raja Israel. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya, kemudian bertanya lah ia kepada mereka, ada 400 orang kayaknya. Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkan ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat, ini raja orang Yahudanya, bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab saya kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malah petaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Anda tahu singkat cerita ya, nah saya nggak baca semua, Anda tahu singkat cerita, akhirnya Mika dipanggil. Jadi Mika itu selamanya menubuatkannya tidak sesuai dengan hati raja, ya, tidak sesuai dengan hati raja Israel ini. Ya, maka seorang semua ya menubuatkan yang baik, lalu akhirnya Yosafat minta satu lagi dia coba Mika dipanggil. Pertanyaan Mika tahu ya, saya cerita ini nggak bakal lupa. Akhirnya Mika ngomong, kira-kira ya, misalnya terusan itu. Kira-kira dia ngomong karena dia waktu dibawa ke kerajaan dia diancam sama pegawai. Kamu ngomong hati-hati ya, saya ngomong nggak baik ini ada raja Yahuda. Singkat cerita dia ngomong, ya maju berperanglah, engkau berkati akan menang. Rajanya Israel tidak percaya. Dapat aja sedikit ya, seperti 14. Tetapi mereka menjawab, demi Tuhan yang hidup sesungguhnya apa yang difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang aku katakan. Ya. 15, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Gilead atau kami membatalkannya? Jawabnya, majulah dan engkau akan beruntung sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan. Nah, saya jawabnya, kalau mau benar, kalau kau lihat seluruh Israel berai di gunung seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ya. Anda takut saja ceritanya deh ya. Jadi singkat cerita akhirnya Mika ngomong, jangan berperang, nanti kamu akan mati. Nah, ya kan, lihat itu. Dia nggak pernah menubuatkan yang baik. Singkat cerita, akhirnya raja ini tetap mau perang, ya, karena mereka yakin pada nabi, bahkan ada kepala nabinya itu, ya, yang marah, menampar Mika, akhirnya mereka ikut semua. Ya, walaupun ada orang yang membujuk dia, gitu ya. Jadi nanti keputusan kedaulatan Tuhan tetap dibebaskan orang pilih yang mana. Ya. Ketika Mika di penjara, ya, nanti tunggu, aku akan pulang menang, mereka akan lihat hukumannya. Yang betul Mika, akhirnya dia mati, sudah sembunyi menyembunyikan dirinya sebagai raja. Saudara, saya baca satu hal apa? Ini hal yang penting hari ini. Ya, khususnya saya sebagai batuan yang berada di media dan yang lain-lainnya. Hari ini Tuhan katakan akhir zaman ini orang hanya mau dengar apa yang menyenangkan telinganya sendiri. Ya, tidak banyak kita, terutama para hamba Tuhan, ya, yang berani menyampaikan suara yang dari Tuhan sesungguhnya. Tidak banyak saudara yang punya teman, punya sahabat atau keluarga yang ada berdoa sungguh-sungguh, berdoa anak-anakmu, keluargamu kalau disebut ini, ya minta sampaikan Tuhan apa yang perlu, ya. Jangan sekedar nasihat yang menyenangkan orang, tidak. Nah, iman salah satunya, iman itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia menangkap apa yang Tuhan perintahkan, kan mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dia taati. Iman membuat kita berkenan kepada Tuhan. Iman kita menyenangkan lebih dulu. Kita membuat Tuhan berkenan dalam hidup kita. Tidak membuat orang lain berkenan dulu. Ya. Abraham diberi iman, dia mempercayai dan dia berani meninggalkan segalanya.
termasuk teman-teman saudaranya semua ditinggalkan, termasuk bapaknya. Orang tidak bisa mengerti hari ini. Ya, kok saya mau cerita coba mengalami ketika saya mau ke Irian itu waktu itu ya. Saya sama istri saya siap berangkat karena kami dapat dari Tuhan, tapi orang tua saya, mertua saya semua tidak setuju. Mertua saya tokoh gereja begitu ya. Jadi dia bilang, emang di Jawa Tengah, di Semarang, Desa 3 tidak ada pelayanan. Kenapa sampai mau ke Irian? Juga ada, pelayanan di mana-mana juga banyak. Tapi ini kesaksian iman saya, Tuhan suruh kami ke Irian, ke Papua. Awalnya ya kita belajar nekat, ya, beriman dengan Tuhan. Itu membuat keluarga kami ramai gitu ya. Kami dianggap anak durhaka dan sebagainya lah, tidak mau dengar masing-masing mana Tuhan seperti itu. Ya, singkat cerita begitu. Saya justru menjaga yayasan yang lama, Mbak Budi. Pesatnya jagain, dia pesatnya tidak salah. Ini saya pribadi, bukan disuruh ketua saya. Gitu. Ini kami berdua. Saya dapat nama isi saya dapat tentang Irian itu sejak tahun 83. Kami baru ke Irian ke Papua 93. Itu sudah kami lama mengandung visi ini. Berat buat kita, berat. Apalagi ini orang tua gitu. Berat sekali, berat. Ya. Tapi saya mau belajar taat di situ. Tidak ada orang bisa mengerti waktu itu. Ya, tidak ada yang bisa mengerti. Saya berdoa, dan dekat berangkat. Tapi tertunjukkan sekian waktu akhirnya. Sampai hari ini kalau nggak mau dikatakan sombong ya. Orang tua ada masalah, ada problem apa-apa yang diundang kami. Mereka mau nanyakan sesuatu, maksudnya sama kami. Karena justru mereka melihat ketaatan iman kami, sehingga Tuhan memberikan buah-buah dalam kehidupan kami. Dia lihat, oh beneran. Okay. Tapi awalnya tidak enak. Saya mau garis bawahi hal ini dengan saudara semua. Saudara yang punya teman, punya nonton, sebagainya hal ini ya, saudara, hati-hati kondisi seperti ini. Ya. Setiap kita bertindak, adalah risikonya kayak Mika di penjara. Ya, risikonya mungkin dibenci banyak orang. Tapi kalau kebenaran nanti, Tuhan katakan nanti dari buahnya orang akan melihat. Jangan sekali-kali untuk menyenangkan orang dulu. Tapi dengan firman Tuhan kita cari sungguh-sungguh. Ya, itu yang saya sampaikan dengan mereka kaitan dengan ilah zaman hari ini, roh akhir zaman. Semua orang kepingin dengarkan sesuai dengan yang dia mau, dia senangi. Ya, mungkin teman-teman lama tahu ya, Bu Maria, Bu Susi, teman-teman lama tahulah. Kalau saya sharing seperti apa di Ekonom Jakarta, saya rasa banyak tahu lah. Ya, saya belajar, menurut saya banyak orang tidak suka, tapi saya belajar terus dengan firman Tuhan. Mungkin paling tahu Bu Sisil kali ya. Bu Sisil ini dulu jadi manajer pelayanan saya gitu ya, sini. Dia ngatur pelayanan saya di mana begitu ya. Kemudian dia cek di mana dengan Pak Odaka, kenapa nggak mungkin lagi. Ya nanti tanya Sisil pribadi deh. Dia tahu ya. Di Jakarta banyak orang takut, saya dengar khotbah di mana-mana, akhirnya mereka nggak ngundang lagi, ya buat saya nggak masalah. Sama Tuhan aku terus berkenan kepadamu ya. Nanti sekian waktu buahnya akan kelihatan. Ya, kembali ke Ibrani. Kita lanjut ke ayat 37. Ini orang lain lagi. Mereka dilempari, mereka digergaji. Kayak saya ya, digergaji betul. Saya nggak bilang, tolong, pesan aku. Tidak. Digergaji. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksa. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Hati-hati ya. Ini tanda iman begitu. Seringkali iman itu tidak mungkin gabung sama dunia, tidak mungkin. Anda tahu di 1 Yohanes itu paling baik misalnya ya. Iman mengalahkan dunia. Iman sama dunia tidak bisa disatukan. Ya. Dunia tidak layak bagi mereka. Kalau orang beriman sungguh-sungguh, dunia orang sekitarnya semua menerima kita, itu masih ada berdoa pada di padang gurun dan di pegunungan dan gua-gua dan celah-celah gunung. Ini mungkin tidak bisa dimengerti orang lain.
Tapi biarlah mereka yang seperti itu, mereka kuat bertahan, menyelesaikan pertandingan sampai akhir menang. Saya selalu berdoa ya, kalau orang-orang yang punya pengalaman iman dengan Tuhan seperti ini ya, saya berdoa mereka harus apa ya, menang sampai akhir. Ini saya punya teman hari ini, teman lainnya sejak lama ya, hamba Tuhan juga full time, tapi dia kayak saya itu freelance ya. Sementara ini kena COVID. Semua mau bantu obat, dia ya mungkin dia kena masakan, dia nggak bisa, dia nggak mau semuanya, dia mau dengan Tuhan. Semua bingung, gimana nih, oh nggak mau, saya bilang, udahlah, ini hamba Tuhan spesial di mata Tuhan, saya kenal baik orang. Hari ini nggak tahu, semoga sudah sembuh. Saya bilang, doakan saja dia, doakan. Ya. Doakan supaya putusan dia, kita nggak tahu dia mengalami apa dengan Tuhan. Ya. Mungkin diizinkan mah itu sehingga semua obat apa dia tidak bisa minum dan sebagainya begitu. Tapi saya bersama teman-teman yang tidak bisa mengerti. Kita tidak boleh bandingkan dengan kita, iman masing-masing. Doakan saja dia, walaupun misalnya keputusan dia, maaf ya, dipanggil Tuhan atau hidup menang, sembuh, ya kita hargai. Yang penting dia imannya selesai sampai akhir, jangan down. Ya. Saya ngomong pelajaran ini, saya ngomong dengan teman-teman. Saya diajari bulan ini. Masing-masing lah, kita keluar Musa belah laut, iya. Tapi ya saya digergaji. Tidak apa-apa, masing-masing jalan. Karena iman itu spesial, kita mau apa? Hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Bukan iman mau kita mau dapat apa, tidak. Semua iman itu kita mau menyenangkan Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Ya. Menyelesaikan sampai akhir, itu iman. Jadi, kalau aku mau ngimani sembuh, ya semua orang agama lain juga begitu kan. Itu iman yang mereka punya Tuhan masing-masing, mereka punya harapan apa sebenarnya iman yang umum, ya, anugerah yang umum. Tapi yang iman yang di sini dimaksudkan Ibrani ini itu tidak, itu spesial kita dengan Yahweh waktu itu dan Kristus hari ini. Roh Kudus, firman yang berdasarkan firman Allah, Injilnya, ya saudara. Nah iman seperti itu yang tidak bisa Anda banding-bandingkan. Ya, mungkin orang agama lain juga, wah kok begitu, tidak apa-apa. Hanya Kristus yang siap menyangkal diri mati di kayu salib, lainnya tidak ada. Ini membedakan Ibrani 11 itu iman yang spektakuler mungkin agama lain bisa, tapi begitu iman yang sampai menderita begitu ya, sampai mati untuk Kristus gitu ya. Saya rasa tidak semua orang bisa seperti itu. Itu anugerah khusus dari Tuhan, dengan kepalanya sekali. Agama lain mungkin punya iman kepada Tuhannya, tapi berani bunuh orang. Biasa tidak, kata Paulus ya. Siap dibunuh orang. Dia silakan dianiaya. Sudah ada Tuhan sudah membuatkan semua di kejaman ini. Ya, 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Secara sempurnanya ya. Kalau memperoleh, ya memperoleh saat itu. Pertandingan estafet selesai, mereka berfinish. Tapi hadiahnya belum dapat toh. Abel pelari pertama selesai, Henok selesai, ya walaupun pelarinya masing-masing loh. Abel sebentar, malam siksaan mati gitu ya. Henok lari, selesai diangkat. Masing-masing beda-beda. Pokok pelari merasakan bagiannya sendiri masing-masing. Ya. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik sampai finish, tapi janji anugerah Kristus yang tinggal bersama dengan kita semua, janjian baru itu ya. Kalau Allah bukan di bait Allah lagi, tapi dalam hidup kita, itulah keselamatan sesungguhnya, mereka belum nikmati. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Pelari terakhir itu kita. Kenapa saya bisa ngomong pelari? Kita lihat pasal 12-nya dulu. 12 ya. Ini penjelasannya. Setelah pasal 11, ini penulis Ibrani nulis ini. Ya, harusnya kan nggak ada judul perikopnya ya. Soalnya ngambil terus karena judulnya lihat ayat satunya. Karena kita, ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini saksi itu tokoh-tokoh iman ini, perjanjian lama ini. Ya, mereka sudah sampai menyelesaikan pertandingannya, mereka kalau lihat ada lihat yang stadion ya, mereka duduk semua mengitari kita semua, pelari terakhir kita ini pelari terakhir, ya.
Mereka memberi semangat, ayo selesaikan, ayo jangan menyerah ya semua, ayo semua jangan menyerah. Mereka berteriak-teriak, kau ke zaman anugerah, kau punya Roh Kudus, ayo selesaikan. Nah, harus kita lari terus, jangan kita santai. Nasihatnya begini, marilah kita, ini perjanjian baru ya, lari supaya sampai finish ya. Saya ngomong ada 3 hal, 2 di sini. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kata begitu itu pentingnya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, perlombaan apa? Perlombaan iman di atas hati kita lihat. Ya. Jadi perjanjian baru ini kita ada Roh Kudus, pokoknya kita pasti menang. Tidak, di Roh Kudus itu dalam iman kita hari ini. Iman itu akan menolong kita untuk membuang dosa dan beban. Ya, ini kalau dunia namanya tidak terlihat jelas. Ya, mereka dosa atau tidak ya isi banyak tidak apa. Mereka sebenarnya Tuhan maupun dosa begitu kita ada bait Allah. Hukumnya bukan Taurat lagi, hukumnya kesempurnaan seperti Kristus yang dalam kau sempurna di Bapa juga ada sempurna. Ya, Roh Kudus. Jadi pertandingan itu kita lari sampai akhir, tanda kutip, ya, itu dengan lari kita itu akan semakin disempurnakan, menanggalkan beban dan dosa. Ya. Apa itu beban? Itu kalau lihat teks aslinya, beberapa tafsir bilang, itu seperti kita ketancap panah itu loh, tancapannya panah, sakit. Ya. Beban itu gitu ya. Lari kok sambil kesakitan kan kita larinya itu kan nggak begitu baik ya, kita nggak semangat ya, dan susah. Saya ingat kalau olahraga zaman dulu SD, SMP, SMA itu ya, kalau olahraga itu kalau makan pagi cepet-cepet ya lalu lari, kalau dia bilang apa, suduan dulu, aduh lari sambil megangi perut yang sakit, nggak bisa lari baik. Beban itu hari ini iblis mau buat ya, untuk membuat banyak orang Kristen itu sakit. Sakit hati, kepahitan, itu beban. Ya, beban. Cepat dibuang. Anda tahu ya, Jack Ma ada berapa orang bilang sudah ya. Ini gelas ini isinya, ini beratnya berapa? Ada, jangan lupa selalu itu ya. Ini mungkin cuma 300 mili mungkin lah, atau 250 mili. Ya, kalau mungkin ke atas 4 kilo lah, tampaknya kalau dihukum ya. Meter kubik, meter kubik, berapa ini berarti 1 ya. Tapi yang benar bukan masalah beratnya saat ini. Berapa lama saya pegang ini? Kalau saya bikin 1 jam, waduh ya berat, pegelnya sampai kemana-mana. Setengah hari, aduh ya nanti bisa tidak kecetan aja, bisa ototnya, sarafnya bisa kejepit juga nanti. Itu beban lama-lama, walaupun gerakannya cuma 1/4 kilo. Tapi Anda pegang 1 jam, Anda bisa lari-lari. Beban itu nanti ditanggalkan. Kalau dosa tahu itu saya, ya dosa itu kan perbuatan yang tidak sesuai firman Tuhan, yang kayak gitu dosa lah. Sebenarnya dosa bukan masalah perbuatan dulu, ya. Dosa itu masalah kejatuhan manusia dulu. Ya, ketika manusia jatuh, Tuhan bilang apa sama dari Adam, di manakah engkau? Ya, dosa itu bahasa aslinya di Perjanjian Lama sebenarnya jatuh. Karena Adam meninggalkan posisinya semula. Diciptakan Tuhan untuk menguasai bumi, wakil Tuhan, ya. Tapi karena dia berdosa, dia meninggalkan posisinya. Jadi dia jatuh. Sehingga perbuatannya keliru semua. Ya. Salah, perbuatannya keliru semua. Jadi dosa awalnya bukan perbuatan dulu. Dosa adalah posisi kita sebagai wakil Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita tinggalkan. Adam, di manakah engkau? Kenapa engkau tinggalkan posisimu? Balik. Yesus memulihkan kita, menyelamatkan kita dibalikan posisi seperti Kristus. Ya. Perbuatan kita yang keliru pelan-pelan dibenahi. Kata begitu penting, saudara. Saya lihat banyak orang Kristen
tidak bisa mengatasi kepahitan hatinya, sakit hatinya, begitu-begitu dan dosanya, ya. Karena dia tidak bertanding, dia tidak lari, tidak maju. Jadi saya ini sering ngalamin dulu ya, sekarang sudah berjalan. Yang lain itu doa kesembuhan, terutama doa kelepasan, ya kelepasan tentang karunia karena roh melepaskan dari kuasa-kuasa gelap. Ya saudara, Mazmur katakan apa? Setiap kita itu kalau dosa berulang-ulang itu seperti kita kena ikatan. Ikatannya seperti jidat burung. Kalau saya bilang talinya dari emas gitu ya. Jadi kaki kita tuh diikat sama kalau Anda dosa berulang-ulang, nggak bisa menang. Ini ada tiang ya, kayak gajah tuh loh. Kaki ada diikat. Kira mungkin 1 meter. Ya. Selama kita tidak mau maju, iman kita bertumbuh, kita seringkali tidak tahu kalau kita terikat dosa. Kita nggak tahu kita punya kepahitan. Tapi ketika ada belajar firman, ya, merenungkan, nah melakukan, mempraktekkan dulu, nanti kelihatan beratnya. Mau lari berat, oh ya ternyata ada karung beban, ada karung dosa. Tapi kalau Anda tidak lari, tidak mau mentaati firman Tuhan sempurna, ya, Anda bertumbuh imanmu dari anak-anak, menjadi hamba melayani, sahabat dan mempelai Kristus, ya kita anteng-anteng saja sama beban dan dosa ini, saudara. Itu yang membuat para tokoh-tokoh iman itu berteriak-teriak dari sekitar, ya, buang bebanmu, buang dosamu, kau punya Roh Kudus, pasti menang, lari terus. Karena mereka berharap sempurnanya itu kalau kita menang sampai akhir. Kalau enggak. Mereka sedih. Mereka menang bagian mereka, tapi pialanya belum dibuka, belum serahkan betul. Nanti terakhir baru siapa menang. Akan nikmati segalanya. Anugerahnya besar, perjanjian baru belum selesai nih. Ya. Jadi nasihatnya firman Tuhan, anggarkan beban dan dosamu. Supaya kau larinya kencang, lari imanmu terus makin dewasa. Saya bilang, ya, iman biji sawi, Anda bisa ngusir gunung persoalan. Tapi iman mengalahkan iblis seperti 1 Petrus pasal 5, itu tidak bisa iman biji sawi, itu iman yang kuat, yang teguh, katanya 1 Petrus pasal 5. Petrus ngalamin iman biji sawi, dia musuh setan, tapi jatuh dalam cobaan. Sekian puluh tahun dia ngerti, mengalahkan iblis itu yang membuat gunung itu, yang beri gunungnya, penghalang itu. Orang makin dewasa itu bukan mengalahkan persoalannya, tapi mengalahkan pemberi persoalannya, iblisnya itu, yang seperti singa ngomong-ngomong gitu. Mengalahkan singa itu harus dengan iman yang teguh, iman yang kuat. Bukan iman sebiji sesawi. Ada pendeta bilang ini ya, para tulah atau batu. Iman sebesar biji sesawi, ya, Anda bisa keluar dari Mesir. Ya, tapi Mesir nggak bisa keluar dari hidupmu. Itu perlu iman yang kuat. Ya, nasihatnya begitu, saudara. Ya. Ini Ibrani Anda baca semua ya, ada di pasal 2 misalnya ya, Ibrani 2 ayat 4 misalnya ya. Saya baca ya. Saya masuk yang ketiga nih. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus, seperti Pak Tato kita Roh Kudus ya. Ini bedanya ya, yang dibagi-bagikannya menurut kehendak. Dulu tidak ada. Sekarang karena Roh Kudus mau hidupmu gitu. Harusnya kita bisa menyelesaikan sampai finish, harus bisa. Karena kita ada Roh Kudus. Kalau Anda teruskan ya. Darah pemercikannya pun darah pemercikan ya. Itu darah Kristus, bukan darah domba binatang lagi. Harusnya kita bisa menang, saudara. Ya, bisa menang harusnya. Ya. Anda lihat berarti pasal 2 dan seterusnya, Roh Kudus banyak Roh Kudus. Itu membuat kita itu harusnya menang. Karena ini kita ada Roh Allah. Nggak mungkin Roh Allah kalah. Nggak mungkin. Yang kalah kita. Ya. Saya kalau mau lihat satu lagi ya, yang bahaya begitu. Ibrani 10:38. Ini saya mau ngomong yang nanti yang ketiga kaitan dengan ini.
ayat 36 dulu deh, biar lebih jelas ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menanggung kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kata ya, Tuhan sekali lagi mau datang. Ya. Pokoknya lari, jangan pernah beban berat, tapi Anda mundur keluar di gelanggang. Ya. Tetap minta kekuatan Tuhan, bangkit, buang tangsel itu, beban-beban itu dan dosa itu. Ya. Masuk yang ketiga saja ya. Tadi buang dosa, buang beban ya. Bisa lari kencang, tapi satu lagi saja. Kita mulai di Ibrani 5 ayat 11 ini menarik. Ada satu hal peringatan supaya jangan murtad. Ini yang meninggalkan dagang tadi ya. Kita baca sampai nanti pasal 6. Tentang hal itu, Ibrani 5 ayat 11 ya. Banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dan telah mendengarkan. Ya, suka dijelaskan karena kita mau dengar yang enak-enak saja, kira begitu. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah lama di Kristen gitu ya, harusnya menjadi pengajar. Pengajar itu kita punya murid-murid, ya, sudah mulai melayani punya murid-murid begitu. Nah, kita bimbing, kita bina. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Lihat ya, ternyata makanan rohani itu ajaran kebenaran. Kalau susu, Anda itu anak kecil. Ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi mulai firman, mulai belajar yang lebih keras. Anda mulai ngunyah firman. Jangan cuma yang enak-enak, susu hanya ngelen aja toh. Misalnya begini misalnya. Kalau ada hamba Tuhan pendeta, kalau siapa percaya Yesus, engkau akan diberkati. Langsung amin itu udah, itu susu itu. Jangan mikir-mikir. Percaya Yesus semua akan disembuhkan. Amin. Ya, tapi misalnya di Matius 5, berbahagialah orang dianiaya karena kebenaran, ya, karena mereka akan terima mahkota dan sebagainya begitu. Kalau orang dia amin, itu kalau saya bilang latah orang itu. Ini keras, ini dikunyah dulu. Kalau mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, amin. Itu latah, saya bilang. Ini keras, ini dikunyah, bukan ditelan. Ini bukan susu. Punya keras ya, pelan-pelan, Tuhan tolong mau. Aku percaya, aku amin, tapi aku mau punya. Sampai Anda punya panjang jamu terlatih. Sampai ngerti yang baik dan yang jahat. Penting ini ya. Pasal 6, ayat 1. Sebab itu, penjelasannya ya, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Mulai beralih. Ajaran pertama itu yang susu itu. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Lihat ya, jangan dosa, tobat. Tobat, kumat, bersih tomat. Tapi mulai hidup, berani hidup, seperti tokoh-tokoh iman ini, berani hidup, bila perlu untuk mati buat Kristus, hidup yang benar, kudus, suci, saleh. Itu dikerjakan. Jangan santai nikmati dosa lagi. Apa sih ajaran dasar itu? Ayat 2. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Ini harusnya pembaptisan dasar, tapi kita banyak nggak ngerti kan. Kalau Anda lihat di baptisan di Injil ada 3 kalau saya bilang kan. Baptisan air, yang ngomong Yesus kan, baptisan Roh Kudus,
baptisan api. Nah, itu masing-masing nanti saya jelasin. Lalu penumpangan tangan, itu dasar. Penumpangan tangan, puasa, untuk kesembuhan dan sebagainya. Penumpangan berkat, penumpangan tangan. Kita nggak banyak ngerti, nggak belajar banyak. Kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Ini penting, saudara. Kalau kita nggak ngerti ini, kita akan takut mati. Ya, masing-masing orang kalau nggak ngerti ini, ya, orang pasti takut mati hari ini. Yang kita singgung kemarin, ya. Dan itulah yang akan kita perbuat jikalau mengizinkannya. 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi. Meninggalkan gelanggang, sudah dimasukkan keselamatan, meninggalkan gelanggang. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Kalau lebih baik kamu dulu nggak kenal Tuhan, gitu ya. Ingat ya. Jadi saya nanggalkan beban, nanggalkan dosa. Yang ketiga apa? Yang ketiga minta Roh Kudus mengajarkan firman. Semua firman. Saya lalu ingat ya, saya bilang makan semua. Ya, jangan pilih-pilih yang enak-enak. Makan semua. Nanti imanmu akan dewasa. Akan mengerti apa yang dikerjakan berkenan kepada Tuhan seperti apa. Ya, saudara, dan yang ketiga ini Roh Kudus mengerjakan itu. Ya, supaya ada kuat, lari terus. Dosa, beban, buang. Ya. Cepat kotanya terus-menerus, tapi nggak ulang-ulang itu terus. Tidak. Terus maju. Tiap hari makin seperti Kristus. Saudara, ini yang Tuhan harapkan supaya bukan hanya Tuhan, ya bukan hanya Bapa, Yesus, Roh Kudus, tapi bapak-bapak iman yang perjanjian lama ini. Mereka sudah menang, ya, mereka sudah menang, tapi mereka tidak bisa sempurna karena pialanya belum dapat. Kemarin estafet kita yang terakhir ini. Kalau Anda lihat di Matius 1 ya, nanti Kristus orang diurapi, generasi kedua, ini harusnya menyelesaikan pertandingan. Mereka mau Abraham, mau Musa, semua yakin kita pasti bisa, saudara. Karena kita ada Roh Kudus, mesti bisa. Mereka bilang kalau iman saja kami bisa selesai. Ya. Itu saya berdoa buat saya dan kita semua, selesaikan pertandingan kita sampai akhir. Yang berharap kita hadapan terakhir mereka semua, biar mereka akan sukacita menikmati piala sesungguhnya, ya, dengan kerajaan surga yang penuh kemuliaan. Bagaimana bertemunya orang-orang kudus dari PA dan PB ketemu, ya, kemuliaan Tuhan. Baik, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati. Mungkin saya pun jawabnya akan lebih jelas nanti. Saya kembalikan ke Pak Tanto. Baik, Pak Hon, terima kasih atas pengajarannya. Ya, kalau dari yang saya catat berarti tadi ada beberapa poin, Pak. Yang pertama yang saya dapat bahwa kita tidak bisa, tidak boleh menghakimi orang lain, ya. Tidak boleh menghakimi orang lain. Kaitan dengan iman kita, ya. Kaitan dengan iman, ya, Pak, ya. Dan ya, kaitan dengan iman kita dan tidak bisa membanding-bandingkan, Pak, ya. Membanding-bandingkan. Terus tadi kalau kita harus lari dalam mencapai ini kekuatan Tuhan, jadi dengan membuang tadi beban-beban maupun dosa-dosa yang ada. Lalu yang ketiga, yang catatan saya, kita harus selalu minta Roh Kudus untuk selalu hadir di dalam hidup kita. Jadi tadi juga ada yang melatih panca indera supaya kita juga bisa terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Catatan saya. Ya, sebenarnya yang ketiga itu sama, ya. Jadi
untuk nyampe finish itu kita meninggalkan beban, meninggalkan dosa, ya. Plus Roh Kudus akan memenuhi kita untuk nolong kita mulai makan firman, ya. Jadi firman tidak boleh dipilih-pilih, masih sampai gitu ya, Pak ya. Ya. Jadi firmannya yang susu sampai yang keras Anda makan semua, Anda akan punya kekuatan sampai akhir, tidak nyerah di tengah jalan. Baik, terima kasih Pak Tonton. Ya, terima kasih Pak. Kalau sudah tidak ada, mungkin sebelum nanti doa penutup, nanti boleh minta tadi pembukaan udah Pak Budi, penutup Ibu Tabita, boleh nanti ya Bu doa penutup ya. Sebelum doa penutup mungkin Pak Hon bisa menyampaikan sedikit ini kesimpulan pembelajaran kita malam ini dan untuk yang minggu depan ya Pak. Ya. Silakan Pak. Baik. Malam ini kita belajar tentang pertandingan iman. Ya. Dari PL sampai ke PB semua sampai zaman gereja hari ini sampai tadi Tuhan datang. Pelari terakhir itu gereja Tuhan kita semua. Ya. Ibrani 11 sudah banyak contohnya, definisi iman dan contohnya banyak ya. Jadi tiap-tiap orang menyelesaikan bagiannya masing-masing ya. Kita tidak bisa banding-bandingkan. Karena ada orang yang punya iman, puasanya terjadi mujizat luar biasa, tapi ada orang tertentu yang sampai mungkin menderita sampai mati. Ya. Tapi imannya juga menang. Pengalaman orang beda-beda. Yang membedakan apa? Yang membedakan karena iman itu berkaitan dengan pertumbuhan rohani seseorang. Ya. Makanya kita Tuhan nanti anak hamba seperti mempelai. Ya. Berkaitan dengan hubungan pribadi kita dengan firman Tuhan tiap-tiap hari. Makanya saran saya terus tambah waktunya observasi dengan Tuhan ditambah begitu ya semakin intens. Karena iman berkaitan dengan berkenan kepada Tuhan secara pribadi tiap-tiap orang. Anda renungkan, baca tentang firman Tuhan yang bicara apa, Anda lakukan dan saya lakukan. Nanti prosesnya saudara akan maju, ya, bertanding. Nah, ketika Anda maju berlari, nanti beban dan dosa akan Tuhan sadarkan, ingatkan, dan kita buang. Tinggal kita mengerti. Karena firman ini kan mengajarkan, ketika Anda merenungkan, mungkin menegur yang keliru, memberitahu yang benar, menguatkan sesuatu yang kita lemah gitu ya, banyak hal ya. Jadi proses itu sudah kerjakan. Roh Kudus akan tolong menyikapi firman demi firman, ini seperti makanan, makin keras supaya kita tidak meninggalkan gelanggang pertandingan iman ini. Karena si iman yang bapak-bapak iman yang lama ini sedang berdoa buat kita, berharap ya, kita mesti menang. Karena zaman anugerah kita sudah mengalami perjanjian baru, mereka belum tinggal bersama Kristus, bukan tinggal di ruang bait Allah atau ruang mati, benda mati, tapi tinggal dalam hidup kita dalam dia dalam kita. Jadi yang terakhir, dalam iman ini saya harap kita semua untuk maju, ya, saya pertandingan masing-masing. Ya. Tentunya praktisnya ya Anda membaca urat renungan dari waktu dengan Tuhan. Yang kedua ya berdoa supaya gereja Anda juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan mendewasakan Anda. Doakan yang terakhir nanti bukan yang minggu depan kita kalau saudara berdoa nanti saya berdoa ya. Nanti saya umumkan nanti kapan lah. Kalau sudah setuju berdoa kita belajar dari 7 jemaat di kitab Wahyu 2 dan 3 ya. Kemarin kita kaitan dengan Finish Stronger, sekarang kita ingin belajar dari 7 jemaat ini. Saya beri tema besarnya ya, surga tempatnya para pemenang ya. Lari sampai akhir menang saudara, pasti bisa menang. 7 jemaat ngalami semua ya. Ketika hari ini masih keliru pun akan dikuatkan Tuhan, ditegur, kita nurut, diperbaiki Tuhan sampai akhir menang. Surga tempatnya para pemenang, bukan pecundang yang mudah menyerah, yang memegang gelanggang pertandingan. Saudara berdoa, kalau setuju, nanti Minggu atau Senin saya umumkan itu ya. Ya, setuju. Doa kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Hon.
Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam ini. Saya persilakan Ibu Tabitha untuk menutup doa dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur saat malam hari. Kami boleh berkumpul, kalau tinggal lebih Tuhan, sungguh kami bersyukur kami dapat belajar akan pengenalan Engkau Tuhan. Kami sudah diajarkan melalui Tuhan Bapak Musa. Biarlah kami terus untuk bertambah iman kami kepadamu, untuk berlari dan mengejar, sehingga kami boleh didapatkan pada garis finish Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati di dalam grup ini supaya kami semakin hari semakin lebih rindu lagi untuk mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kau memberkati Bapak Hendarta yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati lagi dengan karunia-karunia yang baru agar kami semakin didewasakan di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, saat malam hari ini kami menyerahkan semua doa kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan, sebentar malam kami semua akan beristirahat tidur. Tuhan tetap menyertai kami. Sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak. Esok pagi Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami boleh kembali datang kepadamu, melakukan seluruh aktivitasmu, tentu dengan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.